Selamat pagi anak-anak. Sukihotu Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap berprestasi walaupun di masa pandemi. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama duduk hening, menenangkan hati dan pikiran, memperhatikan keluar masuknya nafas, sambil berdoa semoga kalian dapat belajar dengan baik dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anak hebat pasti semangat. Kegiatan pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan kompetensi dasar yang disederhanakan, yaitu kompetensi dasar yang digunakan selama pembelajaran masa pandemi COVID-19. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. KD yang pertama yaitu memahami masa berumah tangga dan pelepasan agung Pangeran Siddhartha. Dengan KD yang kedua yaitu menceritakan kembali masa berumah tangga dan pelepasan agung Pangeran Siddhartha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik dapat memahami, dapat menceritakan kembali masa berumah tangga Pangeran Siddhartha dan dapat meneladan sikap Pangeran Siddhartha dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu memahami masa berumah tangga Pangeran Siddhartha, menceritakan kembali masa berumah tangga Pangeran Siddhartha, dan meneladan sikap Pangeran Siddhartha. Sebelum kita mempelajari masa berumah tangga Pangeran Siddhartha, tentunya kita sudah belajar terlebih dahulu pada pertemuan kemarin, yaitu pertemuan Pangeran Siddhartha dengan Putri Yasodhara serta Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara. Masih ingatkah bagaimana kalian belajar tentang Pangeran Siddhartha mendapatkan Putri Yasodhara? Pangeran Siddhartha mendapatkan Putri Yasodhara tentunya dengan usaha yang sangat luar biasa. Karena Pangeran Siddhartha harus memenangkan beberapa sayembara. Di antaranya sayembara memanah, sayembara menaklukkan kuda liar, dan sayembara menebang atau menebas pohon. Baiklah, kalau kalian masih ingat pelajaran terdahulu tentang hal itu, nilai-nilai apakah yang dapat kalian ambil, dapat kalian terapkan dari perjuangan Pangeran Siddhartha dalam memperoleh Putri Yasodhara? Bagus kalau kalian masih ingat. Ya, jadi semangat pantang menyerah yang luar biasa itulah yang ditunjukkan Pangeran Siddhartha dalam rangka merebut hati Putri Yasodhara. Demikian juga hendaknya ketika kalian memiliki cita-cita, memiliki keinginan atau kemauan, harus didasari dengan usaha yang keras dan pantang menyerah seperti Pangeran Siddhartha. Oke? Terima kasih. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang melihat orang tua dan melihat orang sakit. Ini merupakan bagian dari 4 peristiwa penting yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi salah satu dasar atau alasan Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana dan menjadi seorang bertapa yang pada akhirnya menjadi seorang Buddha. Selanjutnya marilah kita simak uraian materi berikut ini. Selama 29 tahun Pangeran Siddhartha hidup di istana kerajaan dengan segala kemewahannya. Hal ini dilakukan agar Pangeran Siddhartha tidak melihat kondisi di luar istana. Karena ayah Pangeran Siddhartha yaitu Raja Suddhodana khawatir Pangeran Siddhartha akan melihat 4 peristiwa seperti yang diramalkan oleh Pertapa Asita. Anak-anak, kalian masih ingat apa isi ramalan Pertapa Asita tentang Pangeran Siddhartha? Pertapa Asita meramalkan bahwa kelak Pangeran Siddhartha akan melihat 4 peristiwa penting dan akan meninggalkan istana dan selanjutnya menjadi seorang bertapa hingga akhirnya menjadi seorang Buddha. Benar sekali,
Dan hal itulah yang paling ditakutkan oleh Raja Suddhodana, ayah Pangeran Siddhartha. Pada suatu ketika, Pangeran Siddhartha mengajak kusirnya yang juga pembantu setianya bernama Channa untuk berkeliling mengunjungi taman istana. Saat Pangeran Siddhartha sedang berjalan menuju istana kerajaan, para dewa Brahma dari alam Sudawasa berunding. Jadi para dewa Brahma dari alam Sudawasa ini melihat bahwa Pangeran Siddhartha keluar dari istana dan berjalan-jalan di taman kerajaan. Kemudian para dewa Brahma mengatakan bahwa waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha kini semakin dekat. Mari kita perlihatkan pertanda yang akan membuat Pangeran Siddhartha melepaskan keduniawian dan menjadi pertapa. Mereka menyuruh salah satu dewa dari alam Sudawasa menyamar sebagai orang tua. Orang tua tersebut berambut putih, tidak memiliki gigi, punggungnya bungkuk, dan jalannya gemetaran dengan menggunakan tongkat. Orang tersebut hanyalah penjelmaan dewa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain sekalipun selain oleh Pangeran Siddhartha dan kusirnya. Saat melihat orang tua tersebut, Pangeran Siddhartha kemudian bertanya kepada Channa, "Hei Channa, rambut orang itu tidak seperti orang lain. Rambutnya semuanya putih, badannya juga tidak seperti orang lain. Giginya tidak ada, badannya kurus kering, punggungnya bungkuk dan gemetaran. Disebut apakah orang itu, Channa?" Kemudian Channa menjawab, "Yang mulia, orang seperti itu disebut orang tua." Pangeran Siddhartha belum pernah mendengar kata orang tua, apalagi melihatnya. Ia bertanya kepada Channa, "Channa, belum pernah aku melihat yang seperti ini. Yang rambutnya putih, tidak bergigi, begitu kurus dan gemetaran dengan punggung membungkuk. Apakah artinya orang tua, Channa?" Kemudian Channa menjawab, "Yang mulia, orang yang telah hidup lama disebut orang tua. Orang tersebut hanya memiliki sisa hidup yang pendek." Pangeran kemudian bertanya, "Channa, bagaimana itu? Apakah aku juga akan mengalami menjadi orang tua? Apakah aku tidak dapat mengatasi usia tua?" Kemudian Channa menjawab, "Yang mulia, semua termasuk Anda, juga saya akan mengalami usia tua. Tidak seorang pun yang dapat mengatasi usia tua." Pangeran berkata, "Channa, jika semua manusia tidak dapat mengatasi usia tua, aku juga akan mengalami usia tua. Aku tidak ingin lagi pergi ke taman, kerajaan dan bersenang-senang. Berbaliklah dari tempat ini dan pulang ke istana." "Baiklah yang mulia." Channa menjawab. Setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup, Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Pangeran Siddhartha mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda putih seperti sebelumnya. Dalam perjalanan, Pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk kedua kalinya. Pangeran melihat seorang yang berbaling lemah. Orang itu sangat kesakitan, diserang penyakit. Dia hanya dapat duduk dan berbaring jika dibantu oleh orang lain. Dia berbaring lemah di tempat tidurnya
dengan ditutupi kotorannya sendiri. Pangeran bertanya kepada kusirnya, Cana, mata orang itu tidak seperti mata orang lain, terlihat lemah dan goyah. Suaranya juga tidak seperti orang lain. Ia terus-menerus menangis. Tubuhnya juga tidak seperti tubuh orang lain, terlihat seperti orang kelelahan. Disebut apakah orang itu, Cana? Cana menjawab, Yang mulia, orang seperti itu disebut orang sakit. Pangeran Siddhartha belum pernah melihat orang sakit sebelumnya. Bahkan mendengar kata orang sakit saja belum pernah. Dia bertanya lagi kepada kusirnya, Cana, aku belum pernah melihat orang seperti itu. Duduk dan berbaring harus dibantu oleh orang lain. Tidur di tumpukan kotorannya sendiri dan terus-menerus menjerit. Apakah orang sakit itu? Jelaskanlah kepadaku. Cana menjawab, Yang mulia, orang sakit adalah orang yang tidak mengetahui apakah dia akan sembuh atau tidak dari penyakit yang dideritanya saat ini. Pangeran bertanya lagi, Cana, bagaimana ini? Apakah aku juga bisa sakit? Apakah aku tidak dapat mengatasi penyakit? Cana menjawab, Yang mulia, kita semua termasuk Anda juga saya akan menderita sakit, dan tidak seorang pun yang dapat terhindar dari penyakit. Pangeran berkata, Cana, jika semua manusia tidak terhindar dari penyakit, aku juga akan menderita sakit. Aku tidak ingin pergi ke taman kerajaan dan bersenang-senang di sana. Berbaliklah dari tempat orang sakit tadi terlihat dan pulang ke istana. Baiklah yang mulia, jawab Cana. Hari ini hari yang indah bagi seluruh rakyat Kapila. Sang pangeran terlahir ke dunia, dialah satria dari suku Sakya. Selamat datang, oh pangeran Siddhartha. Selamat datang, calon sang tata
Nah, anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha, yaitu orang tua dan orang sakit, adalah suatu hal yang tidak pernah dilihat oleh Pangeran Siddhartha sebelumnya, karena Pangeran Siddhartha selama ini hanya tinggal di dalam istana. Karena yang ada di istana hanyalah kemewahan, keindahan, kebahagiaan, dan lain-lain. Yang kedua, Pangeran Siddhartha tidak pernah diperbolehkan keluar istana oleh ayahnya Raja Suddhodana agar tidak melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Karena Raja Suddhodana teringat kepada ramalan pertapa Asita, apabila Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa tersebut, maka Pangeran Siddhartha akan pergi meninggalkan istana dan menjadi bertapa dan akan menjadi Buddha guna mencari obat untuk menyembuhkan orang tua, orang sakit, dan orang mati. Demikianlah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian kerjakan soal-soal berikut untuk mengetahui sejauh mana kalian dapat menerima pembelajaran kali ini. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian kirimkan ke Bapak melalui WA Group atau melalui email Bapak. Selanjutnya, Bapak ingin tahu refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini. Pengetahuan baru apa yang kalian peroleh setelah kalian belajar hari ini? Pengalaman baru apa yang kalian peroleh setelah kalian belajar hari ini? Dan yang terakhir, tindak lanjut apa yang ingin kalian lakukan setelah kalian belajar hari ini, terutama mempelajari tentang 2 peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Pangeran Siddhartha. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan kedua orang tua kamu, mengapa Pangeran Siddhartha mengajak Channa pulang setelah melihat 2 peristiwa tersebut. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian, dan semoga kalian dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap berprestasi. Dan yang paling penting, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan lakukan 5M 1D. Apa itu 5M 1D? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. 1D-nya doa. Jangan lupa berdoa dari rumah selama pandemi. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, terima kasih.